Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia serta hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan, kelapangan waktu serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara ngaji bareng di TVRI. Selanjutnya salawat dan salam selalu senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dengan istiqomahnya kita mengamalkan sunnahnya, kita termasuk ke dalam golongan barisan yang dikomandoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio, semoga sehat selalu, tetap semangat, apalagi hari ini kita berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang hari-hari dalam menjalani hidup kehidupan harus tetap semangat. Dan kita kembali lagi dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Subhanallah. Luar biasa semangatnya para penonton yang ada di studio, para ibu-ibu jamaah yang telah hadir menyemarakkan kegiatan acara ngaji bareng kita di TVRI. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tema tentang guru sebagai pahlawan dalam kemerdekaan. Karena kita masih berada di bulan kemerdekaan dan kemarin kita baru memperingati 17 Agustus 2023 yang merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nanti tema kita ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir di hadapan kita. Mari kita sapa. Ada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiroh SHMSK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, merdeka, merdeka, merdeka. Masya Allah. Gitu ya Bu ya. Ustadz Fadli semangat. Apalagi kalau dilihat dari dasinya warna merah ya kan. Ya, membara. Berani. Begitu juga dengan jamaah, nanti kita harapkan semangatnya sampai akhir pengajian ini. Selanjutnya juga kita telah kehadiran narasumber yang tak kalah luar biasanya. Beliau adalah Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Sumatera Utara, Al-Ustadz Dr. Andes Ilyas Halim, Haji Ilyas Halim MPD. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Iya, PGMI kemarin baru dilantik ya Ustaz ya. Siap. Oleh Bapak Gubernur, subhanallah. Mudah-mudahan dimudahkan segala aktivitas, program-programnya bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah, para pemirsa TVRI dan penonton yang ada di studio, selain dua narasumber kita yang telah hadir di hadapan kita, kita juga kedatangan ini, ya, jamaah, supporter yang kalau nggak ada jamaahnya nggak seru ngaji bareng ini, ya. Oleh karena itu kita sapa satu persatu. Di sini sudah membludak jamaahnya. Nampak antusiasnya ingin mendengarkan kajian yang disampaikan oleh narasumber kita nanti yang hebat-hebat ini. Kita sapa Majelis Taklim Zatirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslimah Zatirah berkunjung ke TVRI.
Masya Allah. Tepuk tangan yang mulia. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Faka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengajian Muslimah Al-Baqarah menghadiri ngaji bareng di TPRI, mendengarkan tausiah Ustadz Fadli. Semoga TPRI jaya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kalau udah ibu-ibu apalagi berjilbab merah yang mendoakan semoga TVRI jaya, semakin jaya terus nanti diundang terus ya Bu ya. Iya, baik. Selanjutnya Majelis Taklim Happy Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muslimah Dewan Pengurus Wilayah Happy Family Sumatera Utara bersama Ustadz Fadli dan Ustadz Ilyas di stasiun TVRI Medan. Siapa kita? Happy Family. Happy Family. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Masya Allah. Selanjutnya Majelis Taklim Halimah Marelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Halimah Medan Marela bersama menunggu ilmu menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. TPRI jaya selalu. Takbir. Selanjutnya kita sapa Majelis Taklim Ibnu Sa'dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ibnu Sa'dan berkunjung ke TPRI Medan mendengarkan tausiah Ustadz Fadli. Semoga jamaah mendapat berkah. TPRI jaya, takbir. Merdeka. Selanjutnya selain dari Majelis Taklim juga kita kehadiran dari Rumah Tahfiz Darul Iman Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Apa kita? Cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. 100% cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tamu spesial kita juga tak kalah penting. Pengurus PGMI Sumatera Utara. Falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Guru Madrasah Iya, baik. Alhamdulillah semua sudah kita sapa ya. Nah, ini kalau nggak disapa semua kacau nanti kita ini kan. Alhamdulillah ibu-ibu, para penonton yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, rasanya sudah tidak sabar lagi kita ingin mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita.
Untuk itu kami ingatkan nanti bagi para pemirsa yang ada di rumah, kemudian penonton juga yang ada di studio, insya Allah kita akan kasih kesempatan untuk bertanya seputar kajian yang akan disampaikan. Adapun line telepon yang akan bisa dihubungi ada 0811 6100 386. Sekali lagi kami ulangi 0811 6100 386. Baik para pemirsa TVRI dan penonton yang ada di studio, untuk mempersingkat waktu, karena rasanya sudah tidak sabar lagi untuk kita dengarkan kajian pada sore hari yang berbahagia ini, sebagai pembuka kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro falyatafaddal mashkura. Ayo syukran kepada Ustadz Rizkil Asri. Merah-merah bunga melati, jilbab merah selalu di hati. Oh. Ijo-ijo si daun jambu, jilbab ijo selalu dirindu. Oh, iya. Mana lagi nih? Iya, hitam-hitam si buah manggis. Oh. Berbaju hitam yang paling manis ya. Iya ya, guru dikasih apa ini? Baik, alhamdulillah kita berdoa daripadanya. Siapa yang berhadir, yang duduk di kursi, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang duduk lesehan lebih dimuliakan, insya Allah. Apalagi yang asam urat, yang pegal-pegal, insya Allah tambahlah pahalanya. Amin ya. Al-Mukarram wal-Muhtaram, gurunda kita, Dr. Andus Kiai Haji Ilyas Halim, guru kita bersama. Dan tentu yang kita muliakan, tema khusus di kemerdekaan hari ini, kita bicara tentang guru sebagai pahlawan dalam kemerdekaan Indonesia. Tepuk tangan buat guru-guru kita hebat ini. Ini khusus guru madrasah yang kita hadirkan, karena awal kemerdekaan Indonesia bahkan sebelumnya dimulai dari guru-guru madrasah. Anak-anak diajarkan setiap alif batanya, setiap barisnya, setiap makhrajul hurufnya, panjang dan pendeknya. Bagaimana melantunkan azan bagi seorang ayah ketika terlahir anaknya. Itu adalah guru madrasah yang mengajarkannya. Bagaimana seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, guru madrasah mengajarkannya. Bagaimana menjadi imam, bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani. Itu adalah bagian dari buah karya kemuliaan guru madrasah. Tidak terbayang, andai kata tiada guru di Indonesia, maka proklamasi tidak bisa dituliskan. Karena seluruh anak bangsa dalam keadaan buta huruf, Bapak Ibu. Man ana, man ana, man ana, laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Siapalah kita tanpa guru? Maka hari ini kita hadirkan perkumpulan guru madrasah Indonesia yang baru dilantik langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara bersama Ketua Umum Wilayah Sumatera Utara, Kiai Haji Ilyas Halim, yang guru saya sebagai Profesor Haji. Kalau banyak mengatakan para ustadz karena setiap tahun berangkat haji. Mengundang beliau, semoga semuanya dimudahkan hajinya. Amin. Man akrama aliman. Siapa-siapa yang memuliakan orang-orang yang berilmu, kata Nabi, faqad akramani, maka telah memuliakanku. Faman akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakanku, kata Nabi, maka Allah memuliakannya. Faman akramallah falahul jannah. Siapa-siapa yang kemudian dimuliakan Allah dan memuliakan Allah, maka untuknya juga surga. Ya, di sini juga ada guru madrasah. Nanti kita ajak gabung di PGMI. Ada Ustadz Uis, ya, adiknya Uas. Ya, ada Ustadz Abdul Somad, ini Ustadz Izhar Sapawi, founder dari Fardu Kifayah Center Indonesia, fokus memberikan pelatihan-pelatihan, ya, untuk bagaimana cara fardu kifah. Doakan nanti bekerja sama juga dengan PGMI, kita akan buat gerakan bersama bagaimana siswa-siswi madrasah-madrasah dan umum punya sertifikasi Bilal Mayit. Ya, setiap anak tamat SMA, setiap anak tamat madrasah aliyah punya sertifikat bisa memandikan mayit dan fardu kifayah. Kiranya citanya agar orang tuanya dimandikan langsung, dikafani langsung, dan diimami langsung oleh
anak-anaknya. Bunda yang kami muliakan dan para guru yang kami muliakan, ini sebagai pembuka dan semoga Allah Subhanahu wa taala hari ini memuliakan guru-guru kita. Siapa dia presiden, siapa dia gubernur, siapa dia panglima, siapa dia menteri, siapa dia hakim agung, siapapun yang ada hari ini di negeri ini, mereka berasal dari rahim seorang guru. Tepuk tangan buat guru kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Baru pembuka dari Ustadz Fadli. Kelihatan ibu-ibu yang ada di studio ini sudah tercengang. Bagaimana Ustadz Fadli memberikan motivasi dalam kajiannya yang sungguh luar biasa. Namun sabar, kita akan lanjutkan kepada narasumber yang kedua. Untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ilyas Halim MPD, falyatafaddal. Terima kasih Ustadz Ziki, Ustadz Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita membahas tema bahwa guru adalah pahlawan. Sebenarnya dari lirik lagu, Ibu masih ingat kan? Bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya sudah lama memprotes ini. Nah, sering dilagu-lagukan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut Ibu, guru itu tanpa jasa apa enggak? Ya, enggak dikasih, ya enggak dikasih jasanya. Padahal guru itu adalah luar biasa. Ibu-ibu hadir di sini karena guru. Pastilah ibu-ibu ini kena guru. Kalau ibu tidak berguru, tak sampai ke TPRI ini. Nah sekarang karena saya berkecimpung di guru madrasah, kita bercerita tentang guru madrasah, peran guru madrasah dalam memerdekakan Republik Indonesia ini. Ibu-ibu paham bahwa pekik merdeka itu diawali dengan takbir Allahu Akbar. Merdeka dan Allahu Akbar. Bagaimana di Sumatera Barat pekik merdeka itu dengan kalimat Allahu Akbar. Karena di sana sudah ada berdiri pesantren. Begitu juga ibu-ibu sekalian di Jawa, begitu juga di Sumatera Utara, bahwa madrasah, guru-guru madrasah mendidik anak-anaknya itu agar berjiwa kebangsaan, berjiwa nasionalisme, kekuatan lahir dan batin. Karena setiap pekerjaan, setiap langkah itu harus ada niat yang baik, ikhlas, dan ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka peran guru dalam memerdekakan Republik Indonesia ini sangat banyak, terutama guru-guru madrasah. Makanya guru-guru madrasah ini, ibu-ibu sekaliannya, sekarang perlu kita angkat sesuai dengan apa visi guru itu, guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang sejahtera, dan guru-guru yang bermartabat. Kenapa sekarang ini ibu-ibu sekaliannya guru-guru madrasah ini hampir dilupakan. Ibu ingat enggak kalau ngaji dulu? Alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 di depan un, an. Nah sekarang di zaman era globalisasi sekarang ini ada lagi enggak Bu? Nah itulah peran guru madrasah mencoba untuk membalikan pendidikan seperti dulu. Nah nanti akan kita bahas. Nah makanya ibu-ibu sekaliannya, bahwa guru pahlawan tanpa tanda jasa itu sekarang kita angkat. Bahwa guru madrasah terutama perlu diberikan jasa yang lebih besar. Karena kalau di rumah tangga ayah dan ibu sebagai guru, maka di sekolah adalah guru sebagai orang tua. Kalau ini dijadikan, kalau guru dijadikan sebagai orang tua kedua, maka insya Allah anak-anak kita akan selamat, anak-anak kita akan sejahtera, Amin. anak-anak kita akan berakhlakul karimah. Amin. Karena di madrasah ibu-ibu sekalian diajarkan akhlak, yang murni mengajarkan akhlak itu adalah di madrasah. Karena di madrasah itu ada mata pelajaran khusus namanya akidah akhlak murni. Nah kalau di sekolah-sekolah umum itu adalah 30% lagi pelajaran agamanya. Pelajaran akhlak itu mungkin tidak seindah di madrasah. Karena pelajaran akhlak itu ibu-ibu sekaliannya bukan di buku. Tapi pelajaran akhlak itu adalah sikap yang ditanamkan kepada anak-anak. Langsung praktek.
Kalau tidak, ibu-ibu sekaliannya, maka bagaimana keadaan anak-anak itu, terutama di zaman era globalisasi yang 78 tahun Indonesia merdeka, yang ibu lihat selesai upacara, tawuran. Selesai pawai, tawuran. Nah, masalahnya kadang-kadang kalau anak yang nakal itu seperti itu, orang bertanya, siapa gurunya? Betul? Nah, kalau anak nakal, ini siapa gurunya ini? Tapi kalau anak itu pintar, jadi presiden, jadi panglima, jadi jenderal, siapa ayah? Ayahnya. Itulah makna guru tanpa tanda jasa. Tinggal semua. Kita hadir Ustadz Fadli yang ganteng ini adalah produk madrasah. Produk madrasah, dia belajar di madrasah, akhirnya dia bisa ganteng dan bisa jadi ustadz yang luar biasa, yang dikenal di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, subhanallah. Para pemirsa TVRI yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio, pembukaan telah disampaikan oleh Al-Mukarram ayahanda kita Dr. Andes Kiai Haji Ilyas Halim MPD. Bagaimana peran guru begitu pentingnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, karena kita ini semua yang hadir, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, termasuk saya yang berbicara ini adalah produk guru. Kita bisa duduk di sini adalah karena guru yang berjasa atas kita. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita buka untuk sesi pertanyaan. Nah, ada yang ingin bertanya? Waduh, subhanallah, ini kayaknya kurang semangat ini. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Iya, mumpung ada guru di sini ya, Bu, ya kan? Jadi kita harus bertanya. Baik, kita persilahkan dari Majelis Taklim Zatirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Yanti dari Zatira. Pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak Ustadz, bagaimana peran guru sebagai pahlawan dan pahlawan sebagai guru? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan sejenak Ustadz, karena kita akan jedah terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana para pemirsa TVRI yang ada di rumah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang masih setia bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nah, sebelum dijawab oleh narasumber kita pertanyaan pertama tadi, kami kasih kesempatan juga untuk penanya yang kedua. Silahkan dari Majelis Taklim Al-Fakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arba'iyah Idris dari Majelis Taklim Al-Fakah, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Saya mau bertanya, bagaimana urgensi peran guru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Baik, subhanallah. Untuk itu kepada Kiai Haji Ilyas Halim MPD, falyatafaddal mungkin. Baik, terima kasih ibu sekaliannya. Pertanyaan tadi hampir sama. Nah, bagaimana guru itu sebagai pahlawan dan bagaimana pahlawan sebagai guru? Bapak dan Ibu, yang dikatakan pahlawan itu bukan saja memikul senjata, berperang, tapi guru yang berjuang, memperjuangkan anak-anak didiknya, supaya anak pintar, supaya anak ini bisa, dia berhasil di kemudian, bersusah payah. Apalagi ibu-ibu sekaliannya, saya dulu dari kampung. Saya sekolah ibu sekaliannya berjalan kaki. Ilalang-ilalang dilalui, gurunya lebih parah lagi. Nah, tanpa honor, tanpa uang, tapi ikhlas mengajarkan anak-anaknya. Karena guru berharap mengamalkan ajaran Al-Quran, karena ada dua orang yang diangkat oleh Allah, harkat dan martabatnya di permukaan bumi. Yang pertama adalah orang beriman,
Yang kedua adalah orang berilmu pengetahuan. Ingat Bu, dua-dua ini harus disatukan. Kalau orang berilmu tidak beriman, ngebom aja lah kerjanya. Betul? Kan ada ilmunya, bisa dimerakit, apa saja dibuatnya, tapi tidak ada imannya, maka dia ngebom sajalah. Yang kedua, dia beriman tanpa ilmu, ditokohi orang aja lah dia. Karena nggak ada ilmunya. Ya, makanya dua-dua ini, maka perjuangan guru dulu ibu sekalian luar biasa. Tanpa honor jalan kaki yang pernah barangkali dikenal oleh anak sekarang Umar Baki. Iya kan Bu? Cerita Umar Baki bagaimana. Dan saya dulu guru Bu. Saya ngajar di madrasah. Saya ngajar sejak tahun 76 sudah ngajar. Kemudian gaji saya 6.500 rupiah, bukan ratus. Nah, makanya guru kadang-kadang ibu sekalian dipandang sebelah mata. Makanya guru-guru dulu payah kali mencari pacar. Ya, payah kan Bu? Kalau ditanya calon mertua, apa kerjanya? Guru. Batuk. Ya, tapi apa kerjanya? Bank. Wah, cepat. Padahal kerjanya di bengkel, yang penting bank. Asal guru. Nah, tapi guru itu tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah. Nah, kemudian itulah guru sebagai pejuang. Dan ibu ingat bahwa negara ini pun Budi Utomo dulu lihat bagaimana dulu belenggu penjajah kena kebodohan. Kita ini sekarang bodoh karena miskin, miskin karena bodoh. Bagaimana memperjuangkan ini harus. Bagaimana kita bisa sejahtera, makanya tadi ada visi guru, mesti guru itu sejahtera. Nah, bagaimana kemiskinan bisa sejahtera, kemudian bagaimana kebodohan ini bisa kita angkat. Maka ibu-ibu sekarang ngaji kan untuk pintar kan, supaya jangan nanti di macam-macam orang, kan pengajian banyak sekarang-karang yang menyesatkan. Nah, ibu udah tepat itu, Ustadz Patdi gurunya, mengaji bareng di TPRI lagi. Nah, luar biasa. Nah, pahlawan adalah guru. Nah, kita lihat bagaimana guru ini kan kita mencontoh ibu-ibu sekalian. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu gugur di medan tempur. Tanpa lelah, tanpa pamrih, dengan pekik merdeka, Allahu Akbar. Tidak peduli apapun aral melintangnya, tapi tetap pekik merdeka. Orang-orang tua kita dulu memerdekakan republik ini. Makanya kita sebagai anak-anak bangsa perlu menghormati. Kita lagi tidak berperang, tapi kita menghormati para pejuang-pejuang itu. Bagaimana salah satu di antaranya, ibu berdoa Bu. Kita berdoa agar pejuang kita itu yang tidak kenal, bisa diberikan oleh Allah kesejahteraan dia. Kalau yang hidup sejahtera, kalau dia sudah kembali ke hadapan Allah, dilapangkan oleh Allah kuburnya, kemudian dikumpulkannya kita di yaumil akhir, di surganya. Amin. Nah, itu sebagai pahlawan adalah sebagai guru. Demikian, terima kasih. Baik, subhanallah, mungkin Ustadz Fadli bisa menambahkan dari Baik, pertanyaan. subhanallah, tadi cerita susahnya cari pacar kalau jadi guru ya. Nah, di sana sudah ada yang terjebak cintanya dengan seorang guru ya. Bu Haja boleh berdiri Bu Haja? Kita lihat Bu Haja boleh berdiri. Ah, inilah Nyonya Ilyas Salim ya, yang alhamdulillah mendapatkan cinta seorang guru ya. Dan alhamdulillah kiai kita sekarang juga mempunyai yayasan pendidikan Ibnu Halim di daerah Manila. Tahu Manila ya? Medan Tanjung Mulia ya. Baik. Bundaku yang kami muliakan, bagaimana seorang Kaisar Hirohito dari Jepang ketika bom Nagasaki dan Hiroshima menghancurkan, meluluh lantahkan Jepang. Apa yang dicari oleh seorang kaisar dan pemimpin negeri itu? Yang dia tanya apa? Yang dia kumpulkan siapa? Mana guru-guru itu? Mana guru-guru yang tersisa? Himpun di sini. We start Japan with our teacher. Ini dia. Karena saya orang Texas, teritorial sekitar Amplas. Must be speaking English ya. Harus pakai bahasa Inggris karena di depan gurunya ya. Supaya bayarannya dolar ya. Kita mulai dari guru. Ada 45.000 guru tercatat dalam sejarah. Dan akhirnya Jepang bangkit di tahun yang sama, 1945,
di bulan yang sama Agustus, tapi Jepang hari ini lebih maju dibanding Indonesia karena dimulai dari seorang guru. Itulah fungsi guru dalam kemerdekaan dan memajukan suatu bangsa. Sejahterakan gurunya, maka akan lahir generasi emas untuk bangsa ini. Baik, subhanallah. Gimana Bu? Jelas sudah Bu? Nah, kalau udah jelas berarti pulanglah kita. Ya kan? Nah baik, kami kasih kesempatan untuk bertanya. Kali ini dari Mahasantri Darul Iman Assalam. Falyatafaddal. Silakan. Fadhal. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya dari Tahfiz Darul Iman Assalam ingin bertanya, bagaimana eksistensi guru sebagai pahlawan dan meraih kemuliaan surga di dalam Islam? Baik, selanjutnya dari Majelis Taklim Happy Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Fadli dan Ustadz Ilyas. Di sini kami perkenalkan, ini nama saya Melinda Guru Hasibuan dari DPW Pengajian Happy Family Sumatera Utara. Ada yang saya tanyakan sama Pak Ustadz. Fadhal. Konteks di sini di mana peran guru sebagai pahlawan di era distribusi dan digitalisasi. Nah, itu aja Ustaz. Maklumlah Ustaz, lidahnya keseliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maklum karena mungkin terkesima dengan Ustadz Fadli ya. Ya. Nah, dan Ustadz Ilyas pastinya. Nah, baik, Ustadz falyatafaddal mungkin bisa dijawab. Iya, baik. Tadi disebutkan bagaimana eksistensi guru di dalam perspektif Islam, kemuliaan surga yang telah kita sampaikan di awal tadi. Ya. Orang yang memuliakan guru saja, maka dia memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan siapa-siapa faman akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakanku? Yang memuliakan saja dijamin masuk surga. Apalagi yang dimuliakan. Ya. Jadi guru itu adalah aliman, orang yang berilmu. Maka tadi dikatakan oleh kiai kita, Kiai Haji Salim, bagaimana ada doa yang disimpulkan setelah ayah ibu biologis, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, wali asatidati, untuk guru-guruku, wali walidayhim, dan untuk kedua orang tua mereka. Itulah kemuliaan guru. Ada ayah ideologis, ada ayah biologis. Islam melihat ayah ideologis itu jauh lebih penting dibanding ayah biologis. Ketika Sultan Murad II, ayah dari Muhammad Al-Fatih, menegaskan kepada Muhammad Al-Fatih, ketika datang Aksamsuddin, berumur 6 tahun lagi ini anak, ingin dilatih menjadi seorang penakluk Konstantinopel. Hormati Aksamsuddin lebih daripadaku sebagai ayahmu. Ketika engkau tidak menghormati gurumu ini, engkau tidak kuanggap sebagai anakku. Inilah di dalam Islam. Maka Nabi Muhammad adalah Sayyidul Asatis. Dialah pemimpin dari para guru-guru itu, dan dengannya kita memohon syafaat daripadanya. Maka hari ini, ridallah fi ridal walidin. Kesuksesan kita atas ridho kedua orang tua. Dan salah satu ridho yang hebat itu adalah ridho dari guru-guru kita. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ridho yang baik dari Kiai Haji Salim sebagai muridnya. Kalau setiap tahun beliau berangkat haji sebelumnya, ke depan kita ngikuti jejaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Demikian Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi Ustadz, di mana peran guru di era digitalisasi ini? Bagaimana Ustadz? Ya, baik, yang pertama perlu Ibu pahami adalah ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Guru itu adalah orang alim ulama. Nah, bagaimana Ibu memuliakan Nabi, maka bagaimana juga Ibu memuliakan seorang guru. Nah, itu perlu sekarang.
Jadi namun kadang-kadang ibu-ibu sekalian kita, oh itu mantan guru aku. Istilah mantan ini sedih kami sebagai seorang guru. Jadi kami ini seperti habis manis, sepah dibuang. Guru tidak ada mantan. Mantan pacar ada, Bu. Tapi guru tidak ada mantan. Nah yang berikutnya tadi, bagaimana peran guru dalam zaman era digitalisasi saat sekarang. Ibu-ibu sekalian, nah ini luar biasa tantangan guru. Profesor Zakiyah Derajat katakan bahwa yang mempengaruhi perilaku anak itu adalah 70% dari apa yang dia lihat. Ini berhati-hati, Bu. 70% yang mempengaruhi perilaku anak-anak sekarang, apa yang dia lihat. Nah, bagaimana tingkah perilaku anak-anak sekarang? Nah ini tantangan bagi kami seorang guru. Kalau ibu lihat guru-guru saya yang di depan ini pada umumnya guru-guru yang ikhlas beramal tadi ibu sekalian. Ini pada umumnya guru-guru honor. Guru-guru honor, Bu. Yang guru-guru honor nunggu ngutip uang dari anaknya, baru senyumnya pun kadang-kadang senyum dikulum ke dalam senyumnya. Nah, kalau dia pegawai negeri, belum berkokok ayam, subuh, sudah jelas. Tapi kalau guru-guru saya yang honor-honor ini, zikirnya pun sudah lain. Macam manalah, macam manalah, macam manalah. Tidak lagi begitu pagi, ya tidak lagi subhanallah. Tapi beliau ikhlas, ibu lihatlah wajah-wajahnya. Ya, nah bayangkan ibu sekaliannya, apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang. Bagaimana pula tingkah perilaku orang tuanya di rumah tangga. Ibu ingat bagaimana dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman ini diabadikan oleh Allah namanya dalam Al-Quran. Beliau adalah ahli hikmah, guru bangsa. Apa sesungguhnya yang diajarkan oleh Luqman? Yang pertama ibu sekaliannya, yang diajarkan oleh Luqman itu adalah kata-kata mesra. Ya bunayya. Kenapa enggak Luqman kata ya walad, ya tulab. Tapi Luqman berkata ya bunayya. Wahai anakku, wahai buah hatiku. Wahai semata wayangku. Bu, ingat di zaman sekarang, adakah lagi kata-kata ibu itu ibu dengar di tengah-tengah masyarakat? Nah, ibu sendiri yang ngomong. Nah, bagaimana pendidikan itu dalam rumah tangga diajarkan oleh orang tua yang 24 jam anak berhadapan dengan orang tua, sementara guru hanya beberapa jam di sekolah. Ini tantangan di era digitalisasi sekarang ini. Belum lagi di gadget-gadget, di HP-HP ibu lihat. Bagaimana dunia ini, semua kejadian alam dunia ini dilihat oleh anak. Sementara pendidikan, moral, akhlak, tingkah laku, orang tua stres. Yang hidup bukan? Manggil anak sumpah serapah. Ya kadang-kadang sering itu Bu ya. Kata-kata mampus, kata-kata setan, kata-kata binatang. Bahkan kadang-kadang ibu stres, anak dituding, sama aja kau macam ayah kau. Coba. Untung nggak diprotes oleh anak-anak. Ya sama lah aku Bu, macam ayahku. Kalau nggak sama macam ayah kan curiga. Tapi orang tua kan seenaknya aja. Nah tantangan guru juga. Tapi alhamdulillah guru-guru kita siap. Bagaimanapun zamannya, guru kita siap untuk menghadapi anak bangsa itu. Walaupun tadi ibu, nah perhatian kita terhadap guru sebelah mata. Iya Bu? Ya, 78 tahun Indonesia merdeka, harapan kita guru-guru mesti sejahtera. Insya Allah dua kuncinya, guru sejahtera dan bermartabat. Martabat ini luar biasa. Betul Bu? Nah nanti akan kita kupas kembali. Baik, subhanallah. Ya, bagaimana ibu-ibu jamaah sekalian, orang tua juga memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Sehingga tidak serta-merta semuanya dilimpahkan kepada guru. Dan nanti akhirnya menjadi beban semuanya kepada guru. Artinya di sini perlu kolaborasi antara guru dan orang tua. Jamaah sekalian, kita kasih kesempatan kembali untuk bertanya. Dari Majelis Taklim Halimah Marelan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Leli Usnija dari Majelis Taklim Halimah Medan Marelan. Izin bertanya Ustadz, apa upaya kita bersama dalam mewujudkan guru hebat, bermartabat, dan generasi emas untuk Indonesia maju mendunia? Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Fadli mungkin? Baik, subhanallah. Tadi telah disampaikan oleh kiai kita bagaimana guru hebat bermartabat. Haji Omar Said Cokro Aminoto sebagai guru bangsa, bapak bangsa, di mana dengannya ayah dari Insinyur Haji Soekarno, si kecil di umur SMP-nya, menitipkan, menginduk semangkan calon pemimpin bangsa ini dan esok menjadi mantunya. Istri pertama dari Bung Karno adalah Sri Utami. Itu anak dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, disebut sebagai Hos Cokro Aminoto. Besarlah Bung Karno dan akhirnya menjadi pemimpin bangsa dan proklamator. Martabat seorang guru ketika muridnya lebih sukses daripadanya. Sehebat-hebat Bung Karno, dia belajar dari seorang Haji Omar Said Cokro. Kemuliaan hati seorang guru itu, ya, ketika ada muridnya yang lebih hebat dan lebih sukses, berbahagia hati sang guru dan bangga mempunyai murid itu. Acara ngaji bareng ini diinisiasi bersama daripadanya guru kita sebut dengan Tuan Guru Buya, TGB. Buya Profesor Associate Dr. Kiai Haji Amiruddin MS. Di tahun 2017, saya sebagai pemandu acara tetap 2017 sampai awal 2019. Sekarang berlanjut, ya. Saat ini saya menjadi narasumber di Jumat ketiga, Buya Jumat pertama, 2 dan 4 berganti agar ada variasi, ya. Bahwa hari ini saya duduk di sini juga merupakan bagian dari karya seorang guru. Hari ini saya bertemu dengan Kiai Haji Ustadz Ilyas Halim. Bersama kami kemarin di Mekah, di Madinah, dalam rangka petugas haji daerah. Alhamdulillah. Maka hari ini, guru yang bermartabat itu, jikalau presiden itu adalah anak yang terlahir dari rahim seorang guru, maka pesan ini buat Pak Jokowi. Pesan ini buat Pak Edi Rahmayadi. Pesan ini untuk Bobi Nasution. Pesan ini buat bupati wali kota yang ada di Sumatera Utara. PGMI, Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, siap bersama-sama mewujudkan guru hebat bermartabat itu. Amin, amin ya Rabbal. Masya Allah, luar biasa bagaimana kajian yang disampaikan oleh Ustadz Fadli. Ini penting sekali memang bagi para guru ya, untuk memotivasi semangat guru dalam terus mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Jangan putus asa, tetap semangat meskipun mungkin belum seberapa bagaimana imbal yang diberikan oleh negara mungkin kepada para guru-guru honor, khususnya guru-guru madrasah hari ini. Nah, baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, serta penonton yang ada di studio, kita kasih kesempatan kembali untuk bertanya kepada Perkumpulan Guru Madrasah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidi Nasution dari PGM Sumatera Utara. Bapak Ustadz yang berdua, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap negara kita yang sudah 78 tahun merdeka mengenai tentang kesejahteraan guru, khususnya guru madrasah yang sudah memberikan ilmu kepada anak didik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayahanda, ini karena kita sudah di penghujung acara, tinggal sedikit lagi. Mungkin bisa dijawab singkat saja, 2 menit saja Ayahanda. Ya, silahkan. terima kasih. Sebenarnya memang pemerintah Republik Indonesia sudah menaruh perhatian banyak terhadap guru. Namun itu untuk guru-guru negeri.
Tapi masalah guru-guru yang honor ini belum tercover. Dan banyak kesulitan-kesulitan guru yang non-PNS atau istilah honor ini, duanya kalimat beliau itu, keluhan jiwa dan ratapan anak tiri, tidak diperhatikan. Maka harapan kita bupati, wali kota, gubernur, mereka-mereka dan Anda menjadi bupati, Anda menjadi wali kota, Anda menjadi gubernur, itu adalah karena guru. Makanya kalau Anda ini kan mau pilkada nih. Nah, kita harapkan bahwa siapa calon-calon nanti hargailah guru-guru ini. Mintalah doa kepada guru-guru. Insya Allah menang. Amin. Insya Allah dihargai dan ajak guru-guru kita ini memikirkan bagaimana kesejahteraannya melalui APBD di kabupaten kota untuk sisihkan untuk menyantuni pada guru-guru yang non-PNS. Kalau PNS sudah ada berbagai macam, ada sertifikasi, ada in-passing dan lain sebagainya. Ini naik pula gaji 8% ya Pak ya. 8%, pensiun 12%. Yang non-PNS guru-guru honor hanya menelan air liur. Mengharapkan belayan kasih sayang murid-muridnya yang sudah menjadi orang hebat dan orang besar itu. Demikian Pak. Baik, para pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, serta penonton yang ada di studio, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Subhanallah, bagaimana paparan dari dua narasumber kita terkait dengan guru sebagai pahlawan dalam kemerdekaan. Karena guru adalah yang digugu dan yang ditiru. Nah, insya Allah, semoga di 78 tahun Indonesia sudah merdeka ini, apa yang menjadi harapan perkumpulan guru madrasah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, bisa diwujudkan oleh kepala negara bahkan mungkin, atau kepala daerah bahkan mungkin, dan semakin sejahteralah hidup para guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan penonton yang ada di studio. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga menjadi amal jariah buat dua narasumber kita. Dan menjadi oleh-oleh ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan di kehidupan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.